Halo Sobat Kabaroto, berjumpa lagi dengan gue Dion di sini di YouTube channel Kabaroto, dan kali ini kita berkesempatan untuk review Mitsubishi X-Force, dan kali ini kita akan lebih khususin untuk impresi berkendara sekaligus akan nge-breakdown apa aja yang menarik dari fitur sampai area kabin Mitsubishi X-Force. Nah, penasaran seperti apa? Stay tune terus di YouTube channel kita Kabaroto. Nah, kali ini Sobat Kabaroto, untuk yang pertama-tama kita akan coba kasih impresi mengenai area kabinnya yang benar-benar terlihat luxury banget. Kenapa tim Kabaroto bisa menilai untuk kabin dari Mitsubishi X-Force ini terlihat luxury dan premium? Ya, jelas banget. Selain dari emang desainnya yang futuristik dan juga luxury, tapi ada unsur, kalau Sobat Kabaroto lihat, ada unsur fabric yang disematkan di area dashboard. Walaupun kalau Sobat Kabaroto kita lihat detailnya, di sini atau di area dashboard atas disematkan unsur bahan keras, plastik keras, tapi justru yang membuat kesan premium dari mobil 400 jutaan ini adalah penambahan unsur fabric yang ada di area dashboardnya, yang dilengkapi juga dengan warna senada. Unsur-unsur coklat keabu-abuan ini ada di area dashboard bawah. Selain itu, peletakan dari monitor cluster instrumen yang dibuat seakan-akan menyambung dengan monitor infotainmentnya. Nah, sekarang kita akan coba breakdown apa aja yang bisa kita explore dari monitor infotainmentnya yang terlihat cukup manis dan juga simple banget. Yang pertama, di sini kita udah disuguhin sama 3 tampilan. Yang pertama di sini untuk setup audio dan radio. Terlalu di sini ada beberapa pengaturan. Kita bisa lihat di sini ada Adventures. Adventures ini terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini ada altitude. Lalu di sini ada tilt angle atau tingkat kemiringan angle dari sebuah mobil, dan ini penting banget untuk sebuah mobil yang biasanya mungkin kita akan gunakan untuk bepergian jarak jauh, khususnya di area-area atau daerah yang punya dataran tinggi dan jalanan menanjak. Jadi kita tahu nih Sobat Kabaroto, kira-kira sekarang tuh kita ada di kemiringan berapa derajat, dan kira-kira kita perlu gaya berkendara yang seperti apa untuk menyeimbangi dari tingkat kemiringan mobil Mitsubishi X-Force. Lanjut lagi, di sini ada direction, dan kalau kita geser lagi nih Sob, nah ini menarik banget nih. Ini penting banget untuk kita sebagai pemilik mobil mengetahui informasi atau berbagai macam informasi dari mobil kita. Tapi apa aja sih yang sebenarnya bisa dikasih dari Mitsubishi X-Force mengenai informasi mobilnya? Yang pertama, kita di sini bisa lihat nih, ada ambient temperature, barometer, nah drive mode. Nah, ngomong-ngomong soal drive mode, kita agak sedikit menyimpang nih. Kalau tadi kita fokusnya ke area monitor infotainment, kita sekarang akan coba fokus ke area konsol tengah dekat tuas transmisi. Di sini terdapat tuas drive mode yang sebenarnya kalau kita bayangkan saat kita melakukan demonstrasi posisi berkendara, lalu kita ingin mengubah drive mode-nya, ini cukup simple. Jadi tidak perlu mengakses terlalu jauh sehingga mengganggu fokus berkendara, melainkan letaknya ada di konsol tengah yang kita hanya turunkan satu tangan kiri, lalu kita tinggal turunkan ke bawah ataupun naikkan ke atas. Nah, kembali lagi ke monitor infotainmentnya. Di sini terdapat total 4 drive mode dan 1 drive mode tersembunyi. Sebelum kita kasih tahu yang tersembunyi, kita pengen kasih tahu dulu nih. Di sini ada mode normal, mode wet, mode gravel, dan mode matte. Nah, memang mode berkendara yang disediakan dari Mitsubishi X-Force ini cocok banget buat pasar otomotif Asia. Kenapa? Alasannya simple. Karena semua mode berkendara yang ada di sini hadir juga sebagai cuaca iklim tropis, dimana kalau hujan kita bisa menggunakan mode wet, kalau kemarau kita bisa pakai mode normal,
Dan jalanan ataupun kontur jalan di Indonesia memang banyak menyediakan atau menyuguhkan jalanan berbatu dan kita bisa pakai mode gravel. Dan kalau kita mau sedikit ajak main si Mitsubishi X-Force ke lumpur ataupun yang agak ekstrim nih, kita bisa pakai mode mud juga nih sob. Nah, masih ngomongin seputar informasi dari mobil Mitsubishi X-Force yang bisa ditampilkan di monitor infotainmentnya. Selanjutnya setelah kita ngebahas adventurous, gue pengen kasih tahu ada yang namanya reliable. Nah, apa sih sebenarnya reliable? Nah, di sini sobat kabar tuh bisa lihat nih tingkat derajat atau kemiringan dari lingkar kemudi. Nah, seandainya kalau misalkan gue membelokkan setir ke arah kanan, otomatis indikatornya pun atau visualnya akan mengikut ke arah kanan dan memberi informasi mengenai derajat kemiringannya nih sob. Nah, dan itu pun bisa disinkronkan juga dengan adventurous yang sebelumnya udah gue jelasin. Dan di sini juga ada AYC atau anti yaw control, di mana di sini bisa membantu yang namanya oversteer dari Mitsubishi X-Force. Dan di sini kita bisa melihat juga traction control yang mana untuk sistem penggerak dari Mitsubishi X-Force ini adalah penggerak roda depan, dan ntar kita bisa kasih tahu juga ataupun fungsinya ini akan berjalan saat mobilnya sudah dioperasikan. Nah, di sini juga ada responsif, kita bisa melihat nanti sembari mobilnya berjalan kita sudah menghasilkan berapa torsi saat kita coba bergegas yang sedemikian rupa, akselerasi, dan ada fuel ataupun konsumsi bahan bakar juga. Nah, ini dia nih. Kalau buat sobat Kabaroto yang mungkin punya pengalaman sekolah berkendara atau sekolah mengemudi, nah kurang lebih monitor infotainmentnya juga lucu nih, punya yang namanya fitur driving score. Jadi setelah kita berkendara seharian, mau dari dalam kota ataupun luar kota, kita bisa dinilai nih melalui sistem yang sudah disematkan di Mitsubishi X-Force. Terdapat 3 poin yang menjadi highlight, yaitu akselerasi, steering. Nah, steeringnya sendiri pun juga mungkin sudah terkoneksi dengan tadi tingkat kemiringan yang bisa dilihat di indikatornya, dan juga brake ataupun sistem pengeremannya. Nah, di sini pun kita juga bisa customize nih sobat Kabaroto, kira-kira tampilan mana yang kita mau, mulai dari jam, driving score, dan juga tegangan aki yang bisa kita lihat ada di sebelah kiri. Oh ya, ngomong-ngomong juga kalau misalkan sobat Kabaroto pengen tampilan monitor infotainmentnya saat di perjalanan itu misalnya hanya reliable saja. Nah, ketika sobat Kabaroto sudah mengklik reliable dan mobil nanti kita akan coba jalankan, maka tampilan yang ada di monitor infotainmentnya pun akan langsung muncul si bagian reliable-nya saja. Begitupun ketika sobat Kabaroto ingin menggantinya menjadi adventurous, responsif, driving score, dan lain-lain, akan diterapkan metode yang serupa juga. Nah, sebenarnya apa lagi sih hal menarik yang bisa di breakdown dari monitor infotainmentnya Mitsubishi X-Force? Nah, gue akan kasih tahu ke sobat Kabaroto bahwasannya buat pencinta audio, kalian bisa setup melalui monitor infotainmentnya. Kira-kira surround-nya itu ada di area mana, apakah di area depan, di area pengemudi, atau di area belakang. Dan semua itu juga sudah didukung dengan audio dari sound Yamaha Premium yang menjadi audio utama sekaligus ada di area Twitternya juga nih. Dan sekarang kita bisa lihat, kita bisa pergi ke logo setting audio, lalu kita ke listening position. Nah, di sini terdapat total 4 opsi nih sob. Yang pertama ada all atau surround semuanya ke seluruh ruangan dari kabin Mitsubishi X-Force. Lalu ada khusus driver aja. Area depan mencakup dari area pengemudi sekaligus penumpang depan dan juga area belakang. Coba kita demonstrasikan dengan menyalakan audio. Nah, ini dia sobat Kabaroto kalau misalkan kita coba operasikan dari listening position. Kalau misalkan kita coba pencet yang all, nah suara terdengar lebih mendominasi dari area depan dan juga tengah. Sedangkan kalau dari driver, nah
kita bisa lihat hanya di sisi dari driver saja, khususnya dari sisi sebelah kanan driver. Sedangkan kalau dari front akan dipecah lagi menjadi lebih seimbang antara suara dari pengemudi dan juga penumpang depan. Dan begitu pun juga untuk di area belakang. Nice banget nih buat Sobat Kabarto yang mungkin sangat cinta ataupun detail banget mengenai audio kabin mobil. Sobat Kabarto masih penasaran juga apa yang bisa di breakdown lagi dari monitor infotainment yang ternyata sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay bagi pengguna smartphone Apple dan juga Android Auto. Jadi bisa mengakomodir pengguna Apple maupun pengguna Android, dan nggak usah takut kalau bepergian jarak jauh takut baterai smartphone habis buat update Instastory, karena kalau kita bisa lihat di sini sudah ada wireless charging yang bisa diaktif ataupun nonaktifkan, dan charging notification-nya pun bisa diaktif ataupun nonaktif. Di mana letaknya? Nah, buat Sobat Kabarto yang smartphone-nya udah support dari wireless charging, kita akan coba sambil demonstrasikan juga. Nah, letaknya ada di sini sob. Nah, dia di bawah tombol-tombol dari AC, dan kita akan coba demonstrasikan. Tempatnya agak nyelip tapi cukup tertata dengan baik. Nah, kalau kita aktifkan charging notification, maka ada tulisan charging start dan otomatis juga pengisian daya sedang berlangsung dari Mitsubishi X-Force. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu lagi nih ke Sobat Kabarto, mundur ataupun turun sedikit ke area bawah, yang mana AC-nya ini sudah AC dual zone nih sob. Asik banget buat kalian yang mungkin pengen ada yang namanya personalisasi dari AC. Kalau di sebelah kanan pengen dibikin lebih nggak terlalu dingin dibandingkan yang sebelah kiri, itu bisa banget dengan tuas yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan juga. Dan Mitsubishi X-Force ini udah membuat kabinnya senyaman, semenarik, dan juga seasik itu. Kenapa? Yang bikin asik adalah ini dia nih, fitur Nano X yang kita bisa aktifkan dan non-aktifkan. Yang mana fitur Nano X ini sendiri adalah membuat udara lebih fresh dengan membunuh partikel-partikel paling kecil dari udara, agar udara yang dihembuskan ke arah kabin menjadi lebih fresh dan pastinya bikin suasana berkendara di area kabin lebih nyaman juga dong. Sekarang balik lagi kita ke konsol tengah. Di sini terdapat tuas transmisi yang sebenarnya cukup simple tapi fungsional banget. Tapi gue nggak pengen bahas mengenai tuas transmisinya, tapi ada satu tombol rahasia yang kalau tadi gue bilang total ada 4 mode berkendara, sekaligus satu yang rahasia nih. Apa? Nah, kalau dari sisi gue nih ada tulisan yang namanya tombol tulisannya DS. Nah, DS ini kurang lebihnya kalau kita pindah ke transmisi D, kita klik tombol DS, indikatornya akan tersedia ataupun terlihat di monitor cluster instrumen. Yang mana ini kurang lebihnya adalah mode sport yang bisa kalian fungsikan dari tuas transmisinya. Jadi dia nggak ada di drive mode, karena kalau drive mode hanya Sobat Kabarto bisa lihat ada normal, wet, gravel, dan mud. Tapi kalau misalkan mau ada tambahan akselerasi, maka Sobat Kabarto bisa pindah transmisi ke D dan klik tombolnya sehingga akan berpindah transmisinya mode menjadi mode DS. Masih dari area konsol tengahnya, Mitsubishi X-Force sudah dilengkapi dengan auto hold yang pastinya ini akan membantu banget kalau Sobat Kabarto pengen stop and go. Dan perlu diingat, umumnya kalau misalkan kita pengen mengaktifkan fitur auto hold selain di indikator tombolnya ini sudah menyala, dan auto hold biasanya akan berfungsi setelah pedal rem diinjak dalam waktu kurang lebih 1-2 detik nih sob. Jadi nggak karena sudah aktif jadi kita langsung injak rem dan lepas langsung otomatis, tapi masih membutuhkan sedikit waktu, kurang lebih sepersekian detik tambahan dari injakan normal biasanya, yang bertujuan untuk fitur auto hold ini membaca bahwasannya kita sebagai pengendara ingin menggunakan fitur auto hold.
Mobil canggih udah pasti pakai fitur yang namanya electric parking brake dan nggak perlu lagi ngangkat-ngangkat tuas yang bikin tangan bisa berotot. Tapi kita tinggal pakai electric parking brake aja. Nah, otomatis electric parking brake juga akan berfungsi dan masih dari konsol tengah juga. Ini nih yang menarik nih. Kayaknya emang Mitsubishi X-Force ini diciptakan untuk orang yang mungkin doyan berpergian jauh, piknik, ataupun wisata-wisata yang pastinya membutuhkan banyak persiapan. Salah satunya apa sih? Ini dia nih sob. Ini adalah box yang ada di konsol tengah. Kalau ditaruh minuman sama snack tapi biasa aja ya rasanya. Tapi yang nggak biasa apa? Coba lihat dong. Minumannya berembun. Kenapa? Karena dari boxnya ini sendiri sudah disematkan fitur cooling function. Yang mana cooling function ini kurang lebih sistemnya seperti lemari es yang bisa menjaga barang-barang Sobat Kabaroto ataupun snack perjalanan Sobat Kabaroto ini tetap fresh. Kok bisa? Dari mana kurang lebih udara ataupun hawa dinginnya disemburkan. Nah, kalau bisa dilihat dengan detail, nah di sini terdapat seperti kipas tambahan yang dialirkan dari AC lewat konsol tengah bawah dan di sini hembusannya cukup berasa banget nih sob. Jadi setidaknya nggak bikin sampai beku, tapi membuat barang-barang yang Sobat Kabaroto bawa seperti air mineral ataupun snack yang mungkin lebih nikmat kalau disantap saat dingin tetap terjaga suhunya. Sedikit tengok ke area atap dari Mitsubishi X-Force, yang mana Mitsubishi X-Force ini seperti sebuah SUV premium pada umumnya. Yang pertama sudah disematkan glasses box. Kalau menaruh kacamata cukup gampang, tinggal taruh aja dan kita bisa ambil lagi dengan mudah. Dilanjut di sini tombol-tombol pengaturan lampu. Dan yang menariknya adalah Mitsubishi X-Force punya fitur keselamatan dari monitor kecilnya di sini, yang mana di sini terdapat indikator yang Sobat Kabaroto bisa lihat di sini di second row-nya ada untuk penumpang kiri, penumpang kanan, dan penumpang tengah apabila seat belt-nya ataupun sabuk pengamannya pun belum dipasang. Jadi Mitsubishi X-Force ini juga bisa mengingatkan si pengemudi nih ketika penumpang belakangnya belum menggunakan sabuk pengaman dan indikatornya terlihat dengan cukup mudah ada di area depan. Nah, zaman sekarang berkendara itu nggak bisa sembarangan karena ancaman ataupun bahaya bisa kita terima kapan aja selama kita melakukan perjalanan, baik menggunakan motor ataupun mobil. Tapi biasanya kalau pengguna mobil sudah memproteksi diri dengan hadirnya berbagai macam merek dashcam. Tapi di Mitsubishi X-Force kalian bisa pilih paket tertinggi dengan tambahan aksesoris yang fungsional, yaitu adalah dashcam yang bisa kalian include di paket pembelian dan otomatis akan terpasang di area depan ini dan sudah diberikan micro SD-nya nih sob. Jadi kalau Sobat Kabaroto lihat di sini kameranya akan mengarah ke depan. Lalu dari mana nih sambungannya? Nah, sambungannya itu mengalir ke arah atap, ke pilar A, dan disambungkan melalui glove box. Dan yang terakhir disambungkan lewat soket charging yang biasanya kalau mobil zaman dulu tuh buat lighter gitu ya. Jadi tinggal colok aja seperti ini dan otomatis dashcam-nya pun sudah bisa berfungsi dengan mengambil daya dari konsol yang ada di area depan. Kalau kita tadi udah bahas apa aja yang menarik di area kabin serta fitur-fitur yang bisa diaplikasikan di Mitsubishi X-Force, kali ini Kabaroto mau kasih tahu nih untuk tipe CVT Exit atau tipe tertinggi ini dari Mitsubishi X-Force sudah terdapat penambahan ataupun garnish baru di area depan. Selain kalau tadi kita lihat di area dalam tuh udah ada tambahan yang namanya dashcam, tapi kalau di depan nih Sobat Kabaroto bisa lihat ya, di sini bempernya sudah terdapat penambahan grill khususnya di area bawah yang pastinya terlihat lebih kekar dan juga menarik. Dan ada juga yang menarik di area bagasinya. Penasaran ada apa aja?
let's go kita ke belakang. Nah, ngomongin area belakang, Mitsubishi X-Force ini ada kejutan di tipe Ultimate-nya. Yang mana? Ini dia nih Sobat Kabarto. Jadi yang sebelumnya untuk awal peluncurannya, Mitsubishi X-Force ini menjual beberapa komponen terpisah dari aksesoris tambahannya. Seperti bahan karpet kasar. Dan juga kisi-kisi yang bisa digunakan untuk sekat dari area bagasi kali ini sudah dijual include di tipe tertingginya nih sob. Dan pemasangannya pun cukup mudah dengan bahan yang kalau bisa kita bilang seperti tulang yang bisa di-adjust. Dan di sininya ataupun di area tengahnya ini bahan kain nih Sobat Kabarto. Jadi cukup oke banget buat difungsikan untuk beberapa fungsi, mungkin dari depan ataupun dari luar, bisa untuk menjaga privasi barang-barang kita ataupun menjadi sekat pembatas supaya barang gak lompat-lompat ke area depan kalau lagi melewati jalanan yang cukup bergelombang. Nggak perlu berlama-lama, sekarang gua pengen impresi berkendara barang Mitsubishi X-Force semenarik apa dan kira-kira fitur apa aja yang bisa diandalkan khususnya di area dalam kota. Penasaran kayak apa? Let's go, kita berangkat. Dan sekarang kita lagi mau ngarah ke Cigombong nih sob. Jadi kita akan coba melakukan pengetesan dari Mitsubishi X-Force. Yang pertama kita akan bahas dulu dari segi handling. Mobil yang punya bandrol sekitar 400 jutaan ini tergolong sebagai sebuah SUV yang punya ground clearance yang cukup tinggi, apalagi untuk kontur jalan di Indonesia. Tapi walaupun punya ground clearance yang cukup tinggi, dari segi handling rasanya mobil ini masih tergolong baik dan juga tidak sulit untuk dikendarai, terlebih saat kita bermanuver di jalan tikungan nih sob. Dan buat Sobat Kabarto yang pengen melakukan adjust ataupun penyesuaian dari lingkar kemudinya sendiri pun cukup gampang. Karena apa? Karena lingkar kemudinya sendiri pun dapat di-adjust dengan cukup mudah dan sistem pengaturannya sudah tilt dan teleskopik. Oh iya, nggak lupa juga ngomongin soal impresi berkendara khususnya bagian dari handlingnya sendiri. Kita juga bisa mengetahui dari sisi reliable nih sob. Nah untuk reliable sendiri kita bisa menampilkan fitur steeringnya agar kita bisa tahu tingkat kemiringannya berapa derajat dari putaran setir kita. Dan juga ngomongin soal handlingnya pun mungkin Sobat Kabarto bertanya gimana nih tingkat limbungnya. Dan terdapat fitur aktif yaw control yang mana fitur tersebut mencegah terjadinya oversteer di Mitsubishi X-Force, terlebih saat kita melewati jalan yang membutuhkan manuver yang lumayan tinggi kayak yang lagi kita lakuin sekarang nih sob. Nah, kita bisa lihat di situ ada IEC support maksimumnya. Barusan kita melewatin jalan yang manuvernya lumayan curam. Di situ terdapat penilaian ke kanannya 3, ke kirinya 0, dan traction controlnya pun khususnya di penggerak roda depannya pun juga bisa dapat kita lihat. Nah, poin-poin mendasar lagi yang sebenarnya bikin Mitsubishi X-Force ini tuh sebenarnya nyaman banget dikendarai bagi orang yang sudah sering berkendara maupun yang mungkin baru mulai berkendara nih sob. Kenapa? Karena kalau Sobat Kabarto perhatiin nih, nah di sini kita bisa lihat nih, dari segi responsif, kita bisa lihat berapa torsi yang dikeluarkan dari Mitsubishi X-Force ini yang langsung disambungkan juga dengan kesesuaian dari kita menginjak pedal gas. Nah, di sini pun torsinya juga terkoneksi dengan RPM-nya, dan di sini kita bisa lihat akselerasi kita dan juga efisiensi bahan bakar. Dan ntar kita juga akan coba cross check nih berapa nih konsumsi bahan bakar dari Mitsubishi X-Force
saat penggunaan di luar kota, menuju luar kota, karena kita sekarang akan menuju ke Cigombong, dan juga di area dalam kotanya nih. Di Mitsubishi X-Force ini pas banget nih buat yang mungkin butuh fitur satu ini, yang mana tersedia fitur Adaptive Cruise Control yang pastinya asik banget kalau dipakai hanya dengan menekan tombol yang ada di sisi kanan lingkar kemudi, dan otomatis kita tinggal menyesuaikan kecepatan yang kita inginkan nih sob. Tapi tetap harus mengingat yang namanya kewaspadaan walaupun kita lagi ada di jalan bebas hambatan. Dan buat yang doyan akselerasi, pastinya asik juga nih pakai fitur ataupun tuas DS nih sob. Yang mana sebenarnya kalau misalnya kita lagi ada di mode normal, lalu kita sekarang ada di transmisi D, tapi kita tidak memencet tombol DS. Nah, maka kita sebenarnya lagi ada di mode Eco. Tapi apa bedanya kalau misalkan coba kita sambil berakselerasi dengan mode ataupun transmisi D biasa nih. Nah, ini agak nahan nih sob. Dan gimana jadinya kalau misalnya kita pakai ataupun coba menekan tombol transmisi DS? Nah, di sini benar-benar DS ini kurang lebihnya seperti transmisi D, tapi kita lagi sedang di mode sport nih sob. Jadi benar-benar tenaga atau putaran awal pun udah mulai ngeplong aja, nggak sedelay kalau misalkan kita pakai mode Eco. Melintasi medan bergelombang dan berlubang di sepanjang jalan Cikidang menuju arah pantai Pelabuhan Ratu, sanggup melewatinya dengan mudah. Guncangan nggak terlalu kerasa. Punya mode berkendara wet dan gravel yang bisa melibas jalan basah karena hujan dan bergelombang. Fitur Active Yaw Control bekerja otomatis mengontrol gaya penggerak dan pengereman di sisi kiri serta kanan kendaraan yang bertujuan mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver dengan cepat, khususnya di jalan licin. Yang bikin asik juga saat melewati turunan tajam disambung dengan belokan, kinerja rem X-Force mumpuni banget untuk menahan laju dan beban kendaraan saat akan memasuki sebuah tikungan. Nah, Mitsubishi X-Force ini sendiri sob juga cukup nyaman dikendarai, terlebih khusus buat juga pemula nih yang mungkin baru belajar berkendara. Kayak sekarang kita lagi lewat tanjakan dan kita nih sekarang lagi cobain fitur auto hold yang sudah aktif, dan kita akan coba berhenti di tengah kayak gini. Apakah mundur? Nah, enggak nih sob. Dan kita akan lanjut jalan lagi. Nah, Sobat Kabaroto, jadi tim Kabaroto sudah melakukan perjalanan dari Tangerang ke Cigombong, dan kita udah cobain juga lewat jalur non-tol sampai tol juga, dan tercatat nih bahwasanya tim Kabaroto mendapatkan bareng Mitsubishi X-Force konsumsi bahan bakar untuk luar kotanya adalah 18,9 km per liter. Sedangkan untuk area dalam kota sendiri adalah 9,1 km per liter nih. Jadi gimana nih? Menurut Sobat Kabaroto termasuk irit atau enggak konsumsi bahan bakar dari Mitsubishi X-Force? Coba tulis di kolom komentar. Kalau gitu sampai sini dulu video review mengenai Mitsubishi X-Force. Gua Dion pamit undur diri. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye.